sumpahmu yang pernah kau ucapkan dulu. Katanya langit akan kau daki, lautan luas engkau seberangi. Tapi mengapa karena jam saja kau takut dan batalkan janji. Jadi hari ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama tentang proyek-proyek yang sudah dikerjakan tapi tidak selesai. Yang kedua tentang alokasi anggaran CSR dari Bank Sumut yang dalam distribusi pengalokasiannya menurut informasi dialihkan ke PKK. Dan tentu saja sebagai media yang fair, kantor Berita Semantap mengundang pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menjelaskannya secara terbuka ke publik. Kami akan memberikan waktu yang memadai, kami akan memberikan waktu yang cukup kepada Pemkab Simalungun ketika ingin mengklarifikasi isu yang kami angkat. Tidak ada tendensi di dalam isu yang kami angkat hari ini. Kami hanya ingin membuka seterbuka-buka mungkin segala alokasi anggaran. Terutama banyaknya alasan dan narasi yang kami dengar yang mengakibatkan direncanakan tertundanya Pilpanak atau Pilkades. Banyak orang mengatakan bahwa Pilpanak ditunda karena anggaran yang tidak ada. Itu adalah pembohongan terhadap publik. Kami langsung katakan itu pembohongan, karena anggaran Pilpanak dapat dialokasikan dari anggaran manapun di struktur APBD. Apalagi Pilpanak itu adalah kegiatan yang sudah direncanakan dan terjadwal. Tidak ada alasan yang cukup untuk membuatnya tertunda. Untuk itu kami ingatkan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak bermain-main dengan regulasi yang ada. Pilpanak itu dasarnya adalah perda. Jadi ketika pemerintah berhasil menjalankan peraturan daerah, maka dia sudah berhasil juga untuk menjalankan salah satu fungsinya dalam pemerintahan. Untuk itu kami ingin memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan apapun yang ingin kita suarakan. Silahkan di kolom komentar dari Facebook ini. Silakan kepada penyanyi kami supaya menyanyi sebagai selingan waktu. Silakan. Botor Tobing, salam kukek-kukek. Iya bang, salam kukek-kukek. Hati-hati terhadap bongaknya para pembongak. Sadian Majid dari Gunung Malela. Gimana tentang apa kita itu CES? PTPN 3 yang kemarin kena geruduk karena membangun galian. Gimana itu Mas Sadan?
PT Ben 3 ini perlu juga memang kita kritisi nih, suka-suka mereka juga terhadap rakyat ini. Kita undang Pak Sadan Majid. Silakan Bang. Satu hal yang harus disadari oleh pemerintah adalah APBD itu adalah uang rakyat. Maka ketika seorang pemimpin resah dipertanyakan tentang penggunaan dana uang rakyat, maka dia harus disadarkan bahwa itu bukan uang dia. Itu harus disadarkan. Itu uang masyarakat. Masyarakat berhak tahu detail terhadap segala penggunaannya. Dan saya teringat 2 minggu lalu saya ajukan keterbukaan informasi publik kepada pemerintah Kabupaten Simalungun tentang APBD Simalungun tahun 2021. Dan saya tidak mendapat jawaban yang memadai. Padahal kalau kita terbuka di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan APBD itu sifatnya serta-merta, harus disertakan, harus diberikan. Jadi kalau kita minta ke PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemkab Simalungun, itu kita nggak perlu menunggu, harus dikasih. Pak, saya minta APBD ini, harus begitu dia seharusnya. Tapi Pemkab Simalungun tidak melakukan itu. Informasi tentang PPTPN 3 tadi, Bang Sadan Majid mengatakan sudah bisa diajak makan bareng mereka, Tuan. Waduh, kalau udah bisa diajak makan, makan-makanlah kalian. Tapi bagilah dikit. Bisa gitu, Pak. Ya, ini ada berita dari SBN Pro. RHS akan pakai semua pejabat peninggalan JR Saragi. Tapi ini nih, saya nggak tahu bagaimana perlakuan seorang pemimpin. ASN itu tidak ada orang JR. Tidak ada orang RHS. ASN itu orang negara ini. Jadi kalau ada pengkotak-kotakan mana orang JR, mana orang Zulkarnain, mana orang Donugo, itu sama kayak kita menilai lagi ke belakang. Kalau cerita ke belakang, saya lupa satu hal bahwa dahulu kala, dinosaurus itu jalan-jalan di Jalan Asahan. Jadi janganlah cerita ke belakang lagi, mari kita tatap ke depan. Jadi para diapo, entah ini narasi dari medianya, entah narasi dari Pak Radiapo, saya gerah ketika ada dibeda-bedakan. Jadi Pak Radiapo orang siapa dong? Kan gak enak juga. Jadi, dan Pak Radiapo itu kan bapaknya masyarakat Simalungun. Semua orang itu anaknya dari Pak Radiapo. Kayak saya ini, anaknya Radiapo saya. Tapi tadi yang mau jadi bapak saya atau enggak tahu lah ya kan. Itu kan urusan beliau. Dan selamat bergabung rekan-rekan dari Bang Raja Talu, John Rizky, dan kukik-kukik yang lain. Kita ingin mencerahkan sebuah realita bahwa pemerintahan ini adanya untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Ibu PKK,
melaksanakan pertemuan PKK di Samosir. Logika berpikirnya begini. Pandemi COVID ini telah membunuh bisnis perhotelan. Itu yang pertama. Simalungun punya banyak hotel di Garas, di Parapat, banyak kan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pemerintah menghadirkan stimulus bagi mereka? Kalau tidak mau memberikan stimulus, bagaimana pemerintah ikut membuat mereka berdiri? Lepas dari ancaman kebangkitan. Caranya, gunakan fasilitas mereka, bayar mereka. Tapi, miris kita, ketika Ibu PKK malah melaksanakan pertemuan di Sibaba. Sibaba itu kan Kabupaten Samosir. Retribusi hotelnya yang dapat adalah Samosir. Dalan Suranta Saragi. Kenapa di Samosir? Ya karena beliau orang Samosir. Tapi kan uangnya itu, Bang, adalah uang rakyat Simalungun, Bang. Bupati itu kan harus berusaha hotel-hotel Simalungun itu bangkit. Apa senang kita misalnya hotel Samosir berjaya semua, hotel Simalungun tutup semua, kan enggak juga. Selamat bergabung Bang David. Ini David Garingging ini adalah seangkatan saya di Fakultas Ekonomi Duta Wacana. Oh, direvisi oleh Bang Daud. Jurnalis TV One. Si Parbaba, di Parbaba, bukan si Baba. Ya, memang bukan si Baba. Si Parbaba. Jadi teman-teman semua, waktu kita diskusi seperti ini hanya tersisa 12 menit lagi. Parbaba Pasir Putih. Parbaba Pasir Putih. Kenapa di Parapat Bang Sahman? Di Parapat itu ada juga Indah Hotel. Di situ ada pantainya. Jadi teman-teman semua, kita balik ke kasus terakhir, adalah masalah Pangulu. Pangulu yang berakhir pada tahun 2022, menurut rekapitulasi yang kami lakukan baru aja, ada 250 Pangulu yang akan selesai masa jabatannya di tahun 2022. Artinya apa? Kalau diundur, maka 250 Pangulu akan di PLT-kan. Itu aturannya. PLT diangkat oleh siapa? PLT yang diangkat dari unsur PNS. Penentuannya oleh Bupati Simalungun. Ini apa nih agendanya? Dengan mengangkat Pangulu yang berasal dari ASN, maka alokasi dana desa pun akan menjadi top down. Akan bupatilah yang menentukan alokasi dana desa itu. Bukan seperti sekarang lagi, bottom up. Di mana Pangulu Maujana bersatu
merapatkan dengan masyarakat mau alokasi dana desa itu kemana. Jadi kami mengingatkan Bupati Simalungun untuk tidak abuse of power. Ini enggak negeri suka-suka. Ini negeri yang dibangun berdasar aturan. Bupati itu bukan raja. Jadi, come on, Pak Bupati, ayo kita bangun Simalungun ini. Tapi taatlah kepada Tuhan. Jangan membangun narasi yang Pak Bupati sendiri pun tak mampu penuhi. Sebagai contoh, saya buat contoh ini. Hari pertama pembukaan sebuah diklat berbasis keguruan, pendidikan, dilakukan di Parapat. Saat semua media cerita, ada kutipan 600.000. Visi misi Pak Bupati itu adalah proyek tanpa fee. Woi, kita tepuk tangan itu, tepuk tangan kita. Ternyata, udah hari ketiga ini pelaksanaan, kegiatan itu tidak ada usaha Bupati untuk menuntaskan masalah itu. Padahal kan enak, Bupati datang kerbat. Oke, guru-guru saya mau tanya, apa ada yang bayar fee? Angkat tangan. Semua panitia saya minta keluar dari ruangan ini. Semua kepala dinas orang pendidikan keluar dari ruangan ini. Saya Bupati Simalungun, saya pastikan tidak akan ada yang terkena ekses yang berkata jujur hari ini. Siapa yang terima fee angkat tangan. Saya yakin serentak semua berdiri. Kalau memang mereka bayar fee. Kalau mereka nggak bayar fee, nggak akan ada juga yang berdiri. Jadi Pak Bupati keluar, kumpulkan media. Saya Bupati Simalungun tadi sudah cek dengan kepala dan mata saya sendiri. Saya tanya ini guru-guru, tidak ada yang bayar fee. Jelas, kita semua akan membuat jawaban. Media Simantap mengaku bersalah, memberitakan berita bohong. SBN Pro akan membuat juga berita itu. Jadi kita sekarang ini berada pada titik kecurigaan tertinggi, Pak Bupati. Koar-koar tanpa kutipan, tapi membiarkan ada tangan jahil yang melaksanakan pengutipan. Ayo, kita jujurlah. Kita ini semua orang baik kok. Kita semua percaya Bupati Simalungun itu Pak Radiapo orang baik. Kita percaya itu. Tidak ada yang membantah itu. Tetapi kebaikan itu tidak cukup dengan narasi Pak Bupati. Ayo, buktikan dong. Kevin Sinaga, menjua-jua Pak Dirut, menjua-jua. Wah, ini lagi mempertanyakan tentang bongaknya para pembongak. Nah, ini. Bang Marnae, wartawan paling tersohor sekota raya dan sekitarnya, kecuali Panetongah. Jadi teman-teman semua, ayolah. Kita bukalah hati kita semua. Kita bantu Pak Bupati ini juga untuk membuat Simalungun ini indah. Untuk membuat Simalungun apa yang dicita-citakan oleh beliau. Kita tahu bahwa Mas ngisi payung, jangan lupa makan biar ada tenaga lain. Makan belum ada yang bayarkan, yang ada masih ngasih kopi. Itu pun persoalan kayak ini.
Kalau mau transfer kan masih di rekening yang lama ya kan. Bang Jan Posma Purba. Tadi aku tahu. Bang Erwin Purba Tambak. LSM terbaik Syatar Simalungun kecuali untuk wilayah Silokahean. Karena ada PT Tilis di sana. Iya. Cocok, Pak. Cocok. Lembaga Survei Nusantara. Humuntal Raja Guguk. Ini Humuntal Raja Guguk ini dialah yang bisa menentukan opini suatu peristiwa. Duduk kata Bang Humuntal, duduklah itu. Kayak kita ini, gak ada yang nonton, gak ada yang nonton. Gak keren kata Bang, gak keren. Itulah kata Bang Humuntal ini. Jadi teman-teman semua, terlepas dari persepsi pilihan politik saya ketika pilkada kemarin, dari awal kita sudah sepakat bahwa siapapun yang menang di pilkada, maka yang lain akan menjadi oposisi. Tapi kalian harus percaya bahwa kita oposisi dalam hal ini adalah oposisi intelektual. Jadi kita harus melawan semua tindakan yang merupakan misalnya kayak kill messenger. Itu nggak boleh. Narasinya yang kita bantah. Narasinya yang kita lawan. Itu kalau kita punya otak. Tapi kalau kita pintar sendiri, artinya kita yang menulis, kita yang bilang bagus, kita yang bilang pintar, kita yang bilang kita hebat, ya silakan, selamatlah. Anda bukan berada di wilayah demokrasi. Jadi buat teman-teman yang berasal dari lingkaran-lingkarannya Pak RHS, kalian itu harus membantah narasi yang saya ajukan ini. Ada nggak yang bisa kalian bantah? Silahkan dibantah. Jangan malah penyakit yang kalian cari. Oke. Ada berita dari SBN Pro, media binaannya tokoh wartawan idealis Gunawan Purba. Dia bilang untuk hasilkan PAD 600 miliar per tahun, RHS akan bangun KIS di Tapendolo. Saya nggak tahu kawasan industri Simalungun. Saya harus ingatkan juga Pak Bupati, apa yang dimaksud dengan kawasan industri. Membuat kawasan industri itu Pak Bupati, itu penetapan menteri Pak Bupati. Kayak saya mangke, Badan Otorita Batam, itu malah instruksi presiden Pak. Tapi begitu pun nggak apa-apa, selamat berjuang lah, mudah-mudahan berhasil. Biar Bapak tahu, saya mangke pun belum penuh Pak. Bapak buat lagi gubernur baru. Aduh Pak capek ini Bapak buat. Jadi tolonglah, bongkar itu pun jangan bongkar kali. Malu kita. Oke, dari lintassumut.com. Warga korban banjir Parapat Cekewa. Bupati datang gerak cepat tanpa bawa bantuan. Aman. Woi, semita kok. Aduh. Bapak itu punya 17 perusahaan, Pak. Dana pribadi, kek. Gak usah lah dana pribadi, kami nggak nuntut itulah. APBD itu, BTT, bantuan tak tepat guna, bantuan apa itu? Tak terduga. Nah, bantuan tak terduga bisa Bapak gunakan seperti itu, Pak. Aduh. Ini lagi. Aduh. Jangan ketawa, Mas Nita. Ini kenyataan ini. Menurut info Banua.id, katanya begini, kalian dengar dulu baik-baik. Bupati Simalungun alihkan pengurusan KTP pada kecamatan. Kusuruhlah tadi kawanku si Erwin Sinuliga kan ke kantor camat, ngurus KTP. Katanya harus
ke kantor Capil Pematang Raya. Berita ini sudah April, sudah 8 bulan, tak selesai juga. Jadi kalian ini bekerja atau enggak? Aduh, sedih aku bah. Tolonglah Pak Bupati, lakukanlah semua janji itu. Pemimpin itu dinilai dari kepemimpinannya, kesetiaannya kepada janji Pak Bupati. Bang Sendiwarto, cakit pelutku karena ketawa, tapi tertawa adalah obat. Abang katanya aku dengar lagi sakit. Semoga masih sehat Bang. Usah pikirin politik dulu Bang. Abang harus berpikir untuk kesehatan dulu. Tapi tertawa itu memang obat Bang. Tapi kalau kayak kami terlalu sering ketawa itu gila Bang. Kayak kami. Jadi kami lah orang gila itu Bang. Jadi ke depan waktu kita sisa 8 menit lagi, teman-teman semua, kita tidak ada niat untuk mendegradasi sebuah kepemimpinan. Kita ingin pemimpin kita ini langgeng kangkung sesuai periodenya sampai 2024. Kita ingin Pak Raja Ampuh ini menjadi orang yang mendapatkan simpati masyarakat. Semua perbuatan beliau yang tidak sesuai, mari kita hukum beliau nanti pada saat pemilihan langsung lagi. Usaha untuk menjatuhkan kepemimpinan yang sah sebelum periodenya adalah ilegal. Kita harus akui. Tapi Pak Bupati, berubahlah. Masih banyak waktu. Tidak ada satu orang pun Pak Bupati yang tidak pernah melewati sebuah kesalahan. Tetapi pemimpin yang baik adalah yang mampu bangkit dari sebuah kesalahan. Kami berharap Pak Bupati berada pada level itu. Tidak ada tendensi kami untuk membuat Pak Bupati malu, tidak. Tapi kami rakyat ini ingin Pak Bupati anju-anju. Kami rakyat ini ingin mendapat apa yang Pak Bupati janjikan. Kami rakyat ini ingin juga si kerja itu dicairkan, Pak Bupati. Jadi si kerja itu jangan dibilang bahwa anggarannya nggak cukup. Pasti cukup kalau Pak Bupati mau. Kalau belum bisa untuk 50.000 orang, entah 2.000 orang dulu Pak Bupati. Jangan sampai nol. Jadi minimal beri kami harapan. Supaya ada yang mau kami tunggu Pak Bupati. Ini kami berharap udah tak berani Bapak buat. Bapak bilang KTP di kecamatan, ke kecamatan kami dimarah-marahi. Bupati Simalungun perintahkan pendataan aset untuk penataan infrastruktur pariwisata di Parapat. Waduh. Bang Jontra Dale Sumbaya, ajaklah Pak Bupatinya ngopi nih. Kalau mau dia ajak ngopi, udah senang kali aku. Nah, bayangkanlah. Gimana ngajak Bupati, Wak? Emang gampang. Atau kue lah dia. Kita senang kali kita kalau ajak Bupati ngopi, ya kan Wak? Nah, masalahnya tak pernah diajak Wak, ya kan? Dia ngopi sama orang lain. Biarlah aku sama apa-apa inilah semua ini, sama relawan-relawan Dang Jolas B katanya. Program andalannya si kerja, si bersih, si baja. Kerja kartu-kartu itulah ya kan. Datang Mas Jontra, kan dekatnya Rumri Siali. Ada sapol di situ Bang, masuk aku tak izin, ditangkap aku nanti. Katanya mengancam. Nah, kan repot juga. Tapi abang lah kalau mau aku ikut pun aku.
Bang Anton Tarigan, ini lebih lomber gaya bangun. Gelak ula kerah kalai 4 hari terantuk. Masih isi payung bersama tim sampah. Tim sampah adalah tim semangat menjemput barokah. Jadi teman-teman semua, Bang Jor Saragi, nggak berbobot. Kalau nggak berbobot jangan abang tonton, minum tua aja lah bang. Ajak aku sekali, ya kan bang? Motor Tobi, minum kopi kita sini. Siap bang, abang WA bang. Kapan ada waktu abang kabari. Tapi kalau bisa, abang lagi bayar sekali ini. Aku lagi kosong. Bang Mohon Sinaga, anjak ke Simpang Sondi. Apakah ku dapat mengenal cinta? Kami baru aja mendapat informasi lagi, teman-teman, bahwa diklat di Parapat kemarin ada informasi yang tidak ikut diklat pun malah membayar. Aduh. Oh, jadi nggak ikut bayar? Harus bayar. Imbalannya sertifikat. Oh, jadi kalau ini seru. Coba gini. Jadi ada orang mengaku bahwa tidak datanglah dia ke iklan. Lalu bayarlah dia. Dikasihlah sertifikat. Aduh, kalau kayak gini berarti mengecek-eceknya di iklan itu kalian buat. Aduh, tolonglah ya, kita selaku orang-orang intelektual kan rusak reputasi kita. Kayak, aduh, tolonglah. Gini dia masuk. Membayar pun mereka untuk diklat kita persoalkan. Apalagi membayar tidak datang dapat sertifikat. Aduh Tuhan, tolonglah ya. Negara ini mau ketemu di negara apa sih? Emang kau baik kali? Oh enggak, aku bukan orang baik. Tapi aku lagi mau belajar dari kesalahanku, itu masalahnya. Masalah kalian tidak mau belajar, urusan kalian. Leonardo Siotang. Negara api lah. Memang iya, Wak, panas sekali negara ini sekarang. Bang Arsad Siregar. Jangan merokoklah. Aku paham lah itu bang. Tapi lama kali tadi live-nya bang. Jadi, abang pikir ya gak gugup aku buat live ini. Aku gugup ya, biar gue tahu. Biar abang tahu. Jadi, harus merokok aku. Ada ya bang ini. Iya. Jadi jangan abang pikir juga, aku berkali enggak, aku bergugupnya makanya aku merokok. Tapi gak terima batinku melihat kebobrokan yang dibuat ini, itu masalahnya. Dan teman-teman semua, kami harus sampaikan bahwa ini adalah opini pribadi, tidak ada kaitannya dengan posisi saya sebagai direktur di sebuah perusahaan. Gak ada itu kaitannya. Karena kalau media saya, Evernet TV, itu adalah media yang pro kepada pemerintah, mengutamakan informasi budaya, tidak berbasis pemberitaan. Leonardo Siotang, mau ku komen apa lagi, Wak? Komen lah, Wak. Bilanglah sampah. Sampah, semangat menjemput barokah. Pak Dewan Walpiden Tabubolan. Ini harus kita sampaikan nih ke Pak Dewan ini. Pak Dewan,
Bersuaralah, jangan tidur. MCK itu Pak sudah selesai dikerjakan, nah, tapi tidak dibayar. Itu dia Pak. Ini untuk mengkomen sekalian dengan silihku Pak Sahman Jakwa, tokoh pengusaha muda yang punya idealisme tinggi, tapi hari ini mungkin masih berada dalam korban kubangan PHP, korban Sibomak kayak kami ini, Pak Sahman. Perjuma Siboras, selamat sore Ngun, menjua Bang, sehat. Salam untuk teman-teman. Aduh, kalau ini lari-lari Wak. Wak, lari lagi kita Wak. Kak Indah, komen Wak. Horas besan, kata udah lari aja lah kita ya kan. Jadi Bang Sahman ini sebenarnya orang idealis dulu, ya kan Wak? Tapi sekarang dia berada dalam kumpulan kubangan korban Sibomak. Nah, siapa Sibomak nggak tahu pun aku lih. Ampun lah. Udahlah lih, sama dua aja lah Indonesia ini lih. Kami pulang aja lah lih ke Telakaro. Jadi bapak-bapak anggota Bang Mangara Huta Barat, Horas, salam sehat. Tetap kita sehat Bang, dan terutama jaga hati, jaga pikiran. Karena buah dari segala penyakit adalah pemikiran yang tidak sehat. Kak Mutihana si tepu, cair MCK itu dekku belum Kak, makanya merepet terus ini. Kalau udah cair nggak merepet lagi ya. Jadi buat Dewan Anggota DPR Simalungun, rencana kami hari Kamis, jika jadi, kami dari kontraktor-kontraktor MCK akan audiensi dengan fraksi yang mau menerima kami untuk mengajukan hak angket terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap kontraktor rekanan pihak ketiga yang tidak dibayar sampai hari ini. Rencana hari Kamis, satu fraksi sudah bersedia menerima. Juragan masih misi payung. Janganlah pulang juragan ke Tanah Karo, nanti senang yang bilang usir. Mereka kan usir kan. Kita kalau diusir nggak lari, tapi kalau nggak diusir pergi kita. Jadi hari Kamis itu, Bapak anggota Dewan yang terhormat, karena ada 6 anggota Dewan yang mengikuti live ini, coba bicarakan dengan praksi-praksi Bapak, kami berharap kami akan datang untuk menginisiasi tentang dana rekanan pihak ketiga yang tidak dicairkan oleh Pemkab Simalungun. Advokat Willy Sidoru, semua ini masalah WC-nya ini. Ya, inilah masalah baunya aja ini. Masalah WC, betul. WC itu bau. Tapi ada WC yang sudah digunakan. Tapi tak ada yang bayar. Inilah persoalannya. Jadi, iya San, Bang Sahman, iya MCK ini, iyalah Bang. Kalau MCK dibayar, berarti satu dosanya beliau itu sudah hilang. Maksudnya, jadilah pemimpin yang tidak abuse of power. Itu masalahnya Pak. Jangan petantang petenteng, sepantang bupati, suka-sukanya, nggak boleh. Hak orang bayarlah. Anton Tarigan, MCK ingat kotor belum dibayar bangun, bersihkan aja pakai kain lap. Ke Panglok mana bisa pakai kain lap? Willy Sidoro, WC di rumah masih bagus kan Wak? Gimana mau bagus, harga lain dikeluarkan? Makan pun susah. Arman Garinge,
Kalau nggak dicairkan duitnya, MCK itu coy bongkar aja. Nggak segampang itu, Ferguson. Kalau kita bongkar, lalu sudah dipakai sama murid-murid itu, gimana caranya? Kalian lalu kutanya. Biar kalian tahu, MCK itu sudah diserah terimakan dari rekanan ke kepala sekolah, selaku pengguna, ke PPTK. Masa yang udah bekas kita balikkan ke Panglong, ya dibunuhlah kita ces sama tukang Panglong. Jadi Bapak Bupati yang kami hormati, buka hati Pak. Bagaimana seandainya Bapak yang mengalami posisi rekanan itu? Bapak kan pengusaha. Bagaimana seandainya usaha Bapak dibuat orang juga seperti itu Pak? Itu yang utamanya ini. Pulang Martin. Oi, saya pulang. Tetap semangat. Biarlah kami yang muda-muda ini yang berjuang. Pulang. Oke, teman-teman semua. Bang Joel Sebayang, MCK itu apa Bang? Mandi, cuci, kakus. Bang Arman, hibahkan aja lah kalau gitu Bang. Tidak apa-apa sebenarnya kita hibahkan, tapi adalah surat dari Pemkab mengatakan bahwa kami tidak memiliki uang untuk membayar, maka kami mohon pemborong supaya menghibahkan, supaya kita hibahkan. Kalau punya aku hibahkanlah itu 21 unit. Ramelan Purba, kalau habis kencing BAB tolong disiram. Kalau nggak disiram, ditopak sama yang mau masuk kemudian. Percayalah Bang, jadi saya disuruh pun disiram orang ya. Bang Erwin Sinulinga, lalap WC aja yang kabas, apa nggak ada yang lain? Ke Medan aja lah kita, ayo kita ke Medan, uang kita dari mana? Dari kalian cek itu, supaya bayari. Iya, kembali lagi. Yang demo itu Pangulu mana nih? Oh nggak tahu aku Bah, ada demo Pangulu? Ada yang demo Pangulu tadi? Ah, ngapain Pangulu demo? Gaji besar. Dana desa udah cair. Oh, ya. Pangulu berdemo katanya karena mau pemilihan tidak dilakukan 2022 katanya. Bupati malah mau menunda dengan alasan COVID. Gitu. Gak ada alasan itu. Kalau memang alasan COVID bisa menunda Pilpana, maka alasan COVID pun bisa menunda diklat. Kenapa nggak dilakukan bupati? Berarti bupati tidak fair. Fair lah, selaku aparat tokoh bangsa, fair lah. Bang Herlan, saya salut ke sipir Jangan Bang, jangan nanti kecewa. Kita bukan orang baik Bang. Kita tidaklah sebaik yang abang duga. Tapi memang lagi berusaha tobat. Oh, ada panjang baru MCK lah panjangan masih cukup korupsi. Janganlah nanti kena kita Bang. UU ITE. Mau juga kita masuk penjara Bang. Sampai dalam Bang. Mau keluar harus izin kereng katanya. Bang Dapot Ambarita. Wartawan terbaik dari Laser News Today. Bang Arman, kalau cair MCK-nya nanti kita ke Twitter lor ya coy, jumpai Bu Cuplis. Iyalah, bayar utang waktu kuliah ya kan, Wak. Ya, cocok itu. Jadi, teman-teman,
Aku mau sampaikan sebuah pesan moral untuk kita semua. Ada lagu dulu ciptaan waktu kuliah dulu, namanya Tegak Berdiri. Judulnya. Tegak berdiri bersatu dalam cinta untuk Indonesia. Memang kita harus jujur ketika kita berbicara tentang orang lain. Kita jangan hanya jujur ketika berbicara tentang diri kita. Ketika orang lain kita lihat diperlakukan tidak benar, maka seandainya pun kita tidak bisa membantu dan melepaskan dia dari ketidakbenaran yang ada, minimal kita berteriak untuk menunjukkan ketidakbenaran itu. Jadi kita sedih hari ini ketika teman-teman yang selama ini kita anggap bisa mewakili sebuah ketidakadilan, hari ini sudah tidak berani lagi bersuara. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka tidak bersuara, tapi penggeseran opini menjadi pemerintahan yang lalu itu adalah sebuah penggeseran opini yang sangat memuakkan. Jangan sampai sinyalemen saya menjadi sebuah kebenaran. Saya pernah bilang begini, Pak Radiapu jadi bupati bukan ingin mensejahterakan masyarakat Simalungun, tetapi Pak Radiapu jadi bupati supaya lebih hebat dari JR. Jangan sampai. Kalau kayak gitu, tujuan kita hidup menjadi pemimpin, boys might go. Percayalah kalian. Ayo buka otak, buka hati kita. Ini kita bercerita tentang omak-omak yang pagi keluar, sore pulang, dan beli beras untuk dimakan malam hari. Restorasidaily.com, tangan besi Radiapo Sinaga ke pemerintahan Nagori sengaja tak alokasikan Pilpana 2022 dan tempatkan ASN sesuai pilihannya. Kayak gini. Memang tadi ada programnya Pak Radiapo namanya si besi. Si baja tadi. Ada si kerja, ada si besi, ada si baja. Janganlah begini. Inilah yang membuat, inilah yang saya maksud abuse of power. Informasinya dihimpun dari beberapa pangulu. Nah, ini tentang pangulu-pangulu tadi ya, saya jawab ini sekarang. Baru aja dapat informasinya. Penundaan pelaksanaan pilkada serentak dengan dalih ketidaktersediaan anggaran. Anggaran itu banyak, bosku. Jangan buat proyek. Lakukan pilpana. Ketidaktersediaan anggaran itu adalah akal-akalan Bupati Simalungun Radiapo Sinaga. Kata media ini. Beberapa diantaranya menyatakan bahwa penundaan ini hanya hak untuk meraup keuntungan dari calon pejabat yang akan ditempatkan. Bebas pilih. Ini dari media apa? PAB Indonesia. Ini mah naik sarang kita tadi. Ampun kita, Pak. Media bapak yang tahu Bupati PAB Indonesia itu kok udah nyerang ini. Aduh, tolonglah pikirkanlah masa depan mereka, Pak. Ngeri saya. Jadi PAB Indonesia itu, saya pernah jumpa di kedai kopi. Saya bilang, bro, kita harus utarakan ini ketidakbenaran oleh Radiapo. Dia bilang, Radiapo benar, Radiapo suci. Kaget saya. Hari ini kok udah nyerang, gitu. Ginilah, mari kita fair aja lah. Kami masih percaya Pak Bupati itu orang baik. Karena kalau Bapak tidak baik, tidak menang Bapak. Tapi tolonglah Pak, janganlah
sesuka hati, itu natural lah. Kita balik lagi ke tentang sama pengalaman saya ketika cerita tentang komisi ASN. Komisi ASN itu menyatakan Bupati Simalungun melanggar aturan. Tapi yang saya sedih, wartawan itu bertanya tentang siapa yang melaporkan. Aneh lah. Bukan siapa yang dilaporkan yang harus ditanya. Tokeku. Kenapa nyatakan melanggar aturan? Karena melantik tanpa rekomendasi komisi ASN. Jadi kalau salah pun kita bela. Aduh, tolonglah. Sedih saya melihat sekarang ini. Bang Mangasi, Hasinggan, Manjorang, ini lawyer terbaik di Siantar Utara, kecuali Siantar Barat. Ini adalah tim think tanknya dari Bapak Dasa Sinaga. Dasa Sinaga ini kalau dulu kawanku jual-jual buku dulu. Waktu 2011-2012. Sekarang katanya menyebut aku tadi di statusnya. Apa tadi katanya aku ya? Sepak bola situ Dasa. Enaklah kau. Jabat. Tapi udah lewat itu, ah. Hati-hati. Oke, mana lagu tadi, Ces? Tapi orang yang negara ceramah, gua lagu dia dulu. Aduh. Inilah operator pun kalau udah tak gajian kayak gini lah operator awak. Oh, boy, belum kabar. Jadi kita hadirkan narasumber kita satu. Oke. Kita kedatangan tamu satu orang. Siapa yang mau memberikan opini ini? Bang Marnae Saragi. Emon. Karona. Tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Jadi teman-teman, kita akan bersuara lagi besok hari. Dan menurut dari Top Info TV selaku penyelenggara siaran ini,
Jam siaran kita mulai besok beralih pada pukul 18.00 setiap hari, Senin sampai Jumat, di Top Info TV. Setiap hari di Top Info TV dapat Anda saksikan di tv.simantap.com, dapat Anda dengarkan di radio jaringan FM 107.1 FM. Kami dari redaksi Top Info TV mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang keberatan, mohon menggunakan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers dengan mengirimkan ke email kami simantap.org@gmail.com atau redaksi@simantap.com. Kami tunggu hak jawabnya 14 kali 24 jam dari sekarang. Kami mohon teman-teman semua untuk mematuhi Undang-Undang Pers, tidak membawa segala persoalan narasi ke dalam tindak pidana atau Undang-Undang ITE. Ini adalah kami nyatakan lagi sebagai produk pers karena siaran ini dipancar luaskan di bawah kantor berita Simantap. Terima kasih, salam kukek-kukek, dan hati-hati dari bongaknya. Bye.